Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, berkat Tuhan saja memungkinkan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu satu yang sangat penting, karena firman itu bermanfaat untuk pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Secara khusus saya akan baca ayat 32 sampai 34, firman-Nya berkata demikian. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian sabda firman Allah hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita mengalami pertolongan Yesus. Saya percaya kita semua menginginkan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita ada dalam suatu pergumulan, kita merindukan supaya ada pertolongan Tuhan dalam pergumulan kita. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita meminta pertolongan Yesus supaya Yesus menyembuhkan kita. Ketika kita ada dalam suatu beban, masalah apapun juga, kita merindukan supaya Yesus menolong kita. Demikian juga kerinduan dua orang buta tadi. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Dengan kata lain bahwa mereka mengalami pertolongan Yesus. Dari sini kita akan belajar gimana supaya kita mengalami pertolongan Yesus. Ketika kita ada dalam beban pergumulan, ketika kita ada dalam sakit penyakit, gimana supaya kita mengalami seperti yang dialami oleh dua orang buta tadi, mengalami pertolongan Yesus. Ada dua hal penting yang saya pelajari dari ayat ini. Yang pertama, supaya kita mengalami pertolongan Yesus, ayat 30, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Hal yang pertama supaya kita mengalami pertolongan Yesus, yang pertama kita harus berseru kepada Yesus. Kita harus meminta pertolongan dari Yesus. Kita harus berdoa kepada Yesus. Sama dengan orang dua buta tadi. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Di sinilah saya melihat hal yang pertama supaya kita mengalami pertolongan Yesus, apakah kesembuhankah, pergumulankah, atau persoalan apapun, kita harus berseru kepada Yesus. Sama dengan artinya kita memohon kepada Yesus, kita berdoa kepada Yesus. Saya percaya ketika kita berseru kepada Yesus, tidak mungkin Yesus tidak mendengar seruan kita. Ketika kita berseru kepada Yesus, meminta pertolongan Yesus, saya percaya Tuhan pasti menolong kita, pasti mendengar seruan kita. Sama seperti dua orang buta tadi. Jadi sangat penting untuk kita berseru kepada Yesus. Dalam segala hal hidup kita, kita selalu berseru kepada Yesus. Kita minta pertolongan kepada Yesus. Karena saya percaya Yesus selalu mau mendengar seruan kita ketika kita minta tolong kepadanya. Dalam pergumulan apapun juga, dalam sakit penyakit apapun juga, mari kita terus-menerus berseru kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus. Karena saya percaya hanya Yesus yang bisa menolong kita, hanya Yesus yang bisa memberi kita kesembuhan, hanya Yesus yang bisa memberi kita jalan keluar terbaik dalam kita menghadapi berbagai pergumulan ataupun persoalan dalam kehidupan kita.
Yang kedua, supaya kita mengalami pertolongan Yesus dalam ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Sekalipun banyak orang melarang mereka, tapi justru mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Hal yang kedua yang saya pelajari di sini supaya mengalami pertolongan Yesus, kita harus memiliki kemauan keras. Kemauan yang tidak mudah menyerah. Kemauan yang tidak mudah putus asa. Coba kita berandai-andai pada waktu itu ketika dua orang buta tadi berseru kepada Yesus dan orang banyak menegur mereka dan akhirnya mereka diam. Dan saya percaya mereka tidak mengalami pertolongan Yesus. Tapi sekalipun mereka ditegur oleh orang supaya diam, tapi justru mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Artinya bahwa ada suatu kemauan keras dari saudara dan saya. Ada suatu pantang menyerah dari saudara dan saya. Tidak memusingkan siapa yang menghalangi. Tidak memusingkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus selalu punya kemauan keras. Yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah putus asa, yang tidak mudah kecewa, yang tidak mudah frustasi. Menghadapi betapapun beratnya hidup kita, seperti dua orang buta tadi. Mereka semakin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Jadi apapun tantangan yang kita alami, apapun kesulitan yang kita alami, mari kita selalu memiliki kemauan keras untuk kita mengalami pertolongan Yesus. Karena hanya orang punya kemauan keras yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Hanya orang punya kemauan keras lah yang tidak mudah putus asa dengan situasi, kondisi, tantangan, halangan yang dihadapi. Seperti kedua orang buta tadi, meskipun banyak orang yang melarang, tapi mereka semakin berseru keras kepada Yesus. Inilah hal yang kedua yang saya pelajari. Supaya kita mengalami pertolongan Yesus, kita harus memiliki kemauan keras. Yang tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Ini yang harus kita punyai. Nyali seperti ini yang harus kita miliki. Maka saya percaya kita mengalami pertolongan Yesus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar kami mengalami pertolongan Yesus. Tolong kami supaya kami berseru kepada Yesus. Tolong kami supaya kami memiliki kemauan keras. Maka kami percaya disitulah kami mengalami pertolongan Yesus. Hamba berdoa Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat dan jamah sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.